Jumpa kembali dalam SLM Saat Teduh 5 Menit. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang generasi ketujuh. Kita sampai kepada Henokh, generasi ketujuh. Dan hari ini pembahasannya cukup panjang karena di bagian generasi ketujuh, bagian Henokh itu pembahasannya panjang sekali. Meskipun program kita adalah SLM 1 Teduh 5 Menit, tapi bagian ini dan beberapa generasi sebelumnya juga ada yang lebih dari 5 menit karena memang materi dan pembahasannya panjang. Saya harap kawan-kawan bisa bersabar, kita bersama-sama belajar beberapa waktu ke depan ya. Kita akan belajar bersama-sama. Demikian untuk info di awal. Generasi ketujuh yaitu Henokh. Arti nama Henokh, dedikasi, orang yang dipersembahkan, mulai atau memperakasai, atau guru. Nama Henokh adalah Hanokh dalam bahasa Ibrani. Nama ini adalah bentuk kata benda dari kata kerja yang berarti mempersembahkan, dan terjemahan yang paling umum adalah orang yang dipersembahkan atau dedikasi. Henokh adalah anak laki-laki yang dilahirkan bagi Yared pada usia 162 tahun, Kejadian 5 ayat 18, 1 Tawarik 1 ayat 2 dan 3. Henokh dilahirkan 622 tahun setelah kelahiran Adam. Henokh memperanakan Metusala pada usia 65 tahun dan hidup berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun. Henokh mempunyai anak-anak lelaki dan perempuan, dan diubah naik ke sorga tanpa melihat maut atau kematian pada usia 365 tahun, 987 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24, Ibrani 11 ayat 5 sampai 6, Yuda 1 ayat 14 sampai 15. Henokh hidup semasa dengan Adam selama 308 tahun. Nuh dilahirkan 69 tahun setelah pengangkatan Henokh ke sorga, sehingga Henokh dan Nuh tidak berjumpa di bumi ini. 1056 tahun setelah kelahiran Adam, yaitu kelahiran Nuh, 987 tahun setelah kelahiran Adam, pengangkatan Henokh ke sorga, jadi pas ya 69 tahun. Nama Henokh tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 37. Sejauh ini setiap generasi dalam silsilah diakhiri dengan frasa dan dia mati. Sepertinya maut adalah hal yang alamiah. Frasa dan dia mati muncul 8 kali di Kejadian pasal 5, yaitu Kejadian pasal 5 ayat 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, dan 31. Namun ada satu orang yang kehidupannya tidak dapat dikalahkan oleh maut. Dia adalah Henokh, generasi ketujuh yang kita bahas pagi hari ini. Generasi ketujuh dari Adam. Henokh bersinar cemerlang seperti bintang fajar yang gemerlapan di langit malam yang gelap. Henokh telah memperlihatkan puncak kehidupan yang saleh melalui hidup berjalan bersama dengan Allah. Dan pada akhirnya, mengatasi kuasa maut adalah berkat yang terbesar dan termegah dari segala berkat yang belum pernah dilihat sampai saat itu. Hanya ada satu catatan mengenai perbuatan Henokh di bumi ini, Yuda 1 ayat 14-15, teman-teman bisa membaca di sana. Perbuatan itu adalah bernubuat tentang penghakiman Allah atas perbuatan fasik dan kata-kata nista yang lazim pada zamannya. Jadi Henokh sebagai seorang nabi dan penubuat yang mewakili zaman itu telah menjalankan kehidupan yang berdedikasi kepada Allah sesuai dengan harapan Yared, ayahnya. Henokh adalah seorang guru yang mengajarkan pelajaran mengenai sejarah penebusan yang sangat penting kepada umat manusia.
Selain arti dedikasi atau dipersembahkan, nama Henokh juga berarti orang yang menerima kepercayaan untuk suatu tugas, permulaan, atau guru yang mengajar. Dari sudut pandang sejarah penebusan, berdasarkan tugas yang ditanggung oleh Henokh, kita dapat mengerti makna di balik nama tersebut sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, Henokh adalah orang yang menerima kepercayaan Allah dengan hidup berjalan bersamanya dan menyenangkannya. Ibrani 11 ayat 5, teman-teman bisa baca di sana. Henokh adalah guru bagi seluruh umat manusia yang pertama kalinya mengajarkan tentang kebenaran bahwa orang yang hidup berjalan bersama Allah dalam iman dan memperoleh hidup kekal. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Pelajaran yang sangat penting yang diajarkan oleh Henokh kepada umat manusia adalah fakta ada transfigurasi, diubah atau naik ke sorga tanpa mengalami kematian. Yang kedua, Henokh hidup berjalan bersama dengan Allah dan diangkat oleh Allah. Henokh diangkat oleh Allah bukan setelah dia mati. Diangkat adalah, kata Ibraninya, lahah. Dalam bahasa Ibrani yang berarti dipindahkan dengan hidup-hidup ke sebuah tempat yang berbeda dari dunia ini, yaitu kerajaan Allah. Mengenai hal ini, kitab Perjanjian Baru, yaitu surat Ibrani 11 ayat 5, menyatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Maka kata tersebut menunjukkan bahwa Allah telah mengubah Henokh yang hidup di atas bumi menjadi tubuh rohania dan memindahkan dengan mengangkatnya ke tempat Allah berada tanpa melewati maut. Selain Henokh, orang yang naik ke surga dalam keadaan hidup dengan tubuh rohania tanpa melihat maut adalah Elia. Kata lakah juga digunakan dalam peristiwa Elia naik ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai 11. Kata lakah mengajarkan kepada kita bahwa maut, yaitu sebuah rintangan yang sama sekali tidak teratasi oleh manusia, tidak bisa menghindar untuk berlutut di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga, Henokh hidup semasa dengan Adam selama 308 tahun dan diangkat ke sorga 57 tahun setelah Adam mati pada usia 930 tahun. Ada 7 orang saksi yang pasti tentang perbuatan transfigurasi atau diubah dan pengangkatan Henokh ke sorga. Semua bapa leluhur masih hidup pada waktu pengangkatan Henokh ke sorga, kecuali Adam yang telah mati pada 57 tahun sebelumnya, dan Nuh yang akan lahir 69 tahun kemudian. 7 bapa leluhur ini adalah Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Metusalah, dan Lamek. Ketika Henokh diangkat ke surga, Set berumur 857 tahun, Enos berumur 752 tahun, Kenan berumur 662 tahun, Mahalalel berumur 592 tahun, Yared ayah Henokh berumur 527 tahun, Metusalah berumur 300 tahun, dan Lamek berumur 113 tahun. Jadi mereka menyaksikan bahwa Henokh dengan berani menyerukan penghakiman terhadap dunia yang fasik dan mengajarkan firman Tuhan. Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Serta hidup berjalan bersama dengan Allah tanpa cacat sambil menjaga kesalehannya meskipun dia membangun sebuah keluarga dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan, pada akhirnya diubah naik ke surga. Ketujuh bapak-bapak leluhur menyaksikan Henokh naik ke surga tanpa mengalami kematian secara jasmani, sehingga mungkin mereka benar-benar menyadari bahwa dunia hidup kekal dalam Taman Eden yang pernah mereka dengar dari Adam merupakan sejarah yang nyata, dan bahwa dunia tempat hidup tanpa maut itu ada dan nyata.
Kelahiran Metusala adalah Kelahiran Metusala, anak laki-laki Henok, adalah sebuah tanda penghakiman air bah. Karena sesuai nama Metusala, akhir zaman segera datang. Ketika Henok memperanakan Metusala, dia menerima sebuah wahyu dari Allah mengenai penghakiman air bah yang menimpa dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Jadi Henok memperanakan seorang anak laki-laki pada usia 65 tahun dan mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Dia menamakan anak itu Metusala, yang berarti ketika dia mati akan ada penghakiman. Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati bertepatan dengan air bah. Kejadian pasal 5 ayat 27 sampai 32, Kejadian pasal 7 ayat 6, pasal 11 ayat 11. Jadi Metusala berumur 187 tahun ketika dia memperanakan Lamek. Jadi Lamek berumur 182 tahun ketika dia memperanakan Nuh. Air bah terjadi ketika Nuh berumur 600 tahun. Jadi 187 ditambah 182 ditambah 600 tahun, nanti dapat jumlah total yaitu 969 tahun sesuai dengan usia Metusala. Oleh karena itu, kelahiran Metusala adalah wahyu Allah dan tanda tentang penghakiman air bah. Henok memperlihatkan, yang ketujuh, Henok memperlihatkan hidup kekal yang bisa dinikmati oleh Adam seandainya tidak jatuh ke dalam dosa. Henok adalah rupa yang benar dari Adam. Hidup kekal yang diterimanya lewat hidup berjalan bersama dengan Allah memperlihatkan kepada dunia secara fakta bahwa seandainya Adam tidak berbuat dosa, ia dapat mencapai hidup kekal. Rahasia Henok dapat naik ke sorga tanpa mati adalah hidup berjalan bersama dengan Allah. Dengan hanya melihat arti frasa hidup berjalan bersama, kita dapat mengetahui pola kehidupan yang diinginkan dan diharapkan Allah sewaktu ia menciptakan Adam generasi yang pertama. Allah ingin makan dan berada bersama-sama dengan Adam yang diciptakannya, dengan satu hati dan satu kehendak. Namun Adam mengabaikan firman yang telah diperintahkan Allah. Ketika ia mendengar permintaan Hawa, ia tidak bertanya kepada Allah, melainkan dengan sombong membuat keputusan dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Oleh karena itu, Allah menanyakan posisi dan keadaan yang seharusnya dari Adam yang telah terpisah jauh dari Allah, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Kalau kita menyelidiki dengan teliti silsilah dari 10 generasi sejak Adam sampai kepada Nuh, kita bisa tahu bahwa Henok adalah generasi ke-7 dari Adam. Tetapi tidak seorang pun dari garis keturunan langsung Adam yang mati sebelum pengangkatan Henok. Pengangkatan Henok ke sorga, kecuali Adam. Jadi setelah kematian Adam di usia 930 tahun, dari antara 10 generasi, Adam sampai Nuh, Henok adalah orang kedua yang mengakhiri kehidupannya di bumi ini, tetapi ia naik ke sorga tanpa melewati gerbang maut. Kita bisa melihat kronologi bapak-bapak leluhur. Dari seluruh sudut pandang ini, pengangkatan Henok ke sorga memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat penting setelah Allah menunjukkan dengan frasa yang sangat jelas, dengan fakta bahwa upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Melalui peristiwa kematian manusia pertama yaitu Adam, Allah langsung menyingkapkan metode untuk mengalahkan kuasa maut melalui Henok. Pengangkatan Henok ke surga memperlihatkan sebuah harapan bahwa meskipun manusia tidak bisa menghindari maut karena dosa, jika mereka hidup berjalan bersama dengan Allah dan memulihkan dengan sempurna persahabatan dengan Allah, seperti yang telah dilakukan oleh Henok, mereka pasti mampu mengatasi maut. Jadi, pengangkatan Henok ke surga mewahyukan dengan jelas kepada semua generasi yang akan datang bahwa hanya iman yang bisa menang atas kuasa maut. Sekitar 2200 tahun setelah Henok, Nabi Elia juga diangkat ke surga tanpa melalui maut atau kematian. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai 11. Henok bernubuat di antara Adam dan Abraham. Elia bernubuat di antara Abraham dan Kristus.
Yang ketujuh, yang terakhir, Henokh memberikan 3 gambaran dari sudut pandang sejarah penebusan. Yang pertama, Henokh hidup berjalan bersama dengan Allah dan menyenangkan Allah. Kehidupan ini adalah gambaran kehidupan Yesus yang hidup berjalan bersama dengan Allah dan menyenangkannya. Jadi peristiwa pengangkatan Henokh ke surga adalah gambaran kemenangan Yesus atas kuasa iblis, penghancuran kekal terhadap maut, dan jaminan keselamatan bagi manusia melalui kebangkitan dan pengangkatan Yesus ke surga. Yang kedua, Henokh adalah gambaran kebenaran yang berharga, bahwa meskipun semua orang berada di bawah maut dalam persekutuan dengan Adam, dengan kasih karunia yang besar dari Allah, semua orang bisa hidup dalam anaknya, Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Roma 5 ayat 18-20, 1 Korintus 15 ayat 22. Yang ketiga, Henokh adalah gambaran tentang ubah yang mulia yang akan terjadi bagi orang-orang kudus pada kedatangan Tuhan, ketika penderitaan dan pemberontakan mencapai puncaknya. Matthew Henry pernah berkata bahwa transfigurasi Henokh memperlihatkan ubah yang mulia dari orang-orang kudus yang akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus nantinya. Kehidupan Henokh menjadi kesaksian terbesar tentang kehidupan kekal, bahwa ia telah melompati tembok tinggi yang bernama maut dan berdiri di antara Allah dan manusia. Kehidupan ini adalah kasih khusus yang diterima oleh Henokh sebagai hasil dari kepercayaan kepada firman yang Tuhan yang telah didengarnya dari Adam kakek moyangnya dan hidup berjalan bersama dengan Allah. Saya sungguh berharap agar kita semua percaya dan menjaga firman Tuhan apa adanya tanpa keraguan. Kita juga dengan tanpa kesulitan dapat mengalahkan kuasa maut dan diubah ke dalam tubuh rohania pada kedatangan Yesus Kristus nantinya. 1 Korintus 15 ayat 51-54 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Inilah pelajaran kita tentang generasi ke-7, cukup panjang tentang Henokh. Meskipun di dalam Alkitab ceritanya sangat singkat dan pendek, namun kita hari ini bisa belajar banyak hal dari generasi yang ke-7, yaitu Henokh. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk hidup senantiasa berjalan bersama dengan Allah, seperti Henokh, Bapa leluhur kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.